Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kaji kita kali ini melanjutkan tentang kebenaran Al-Quran melalui sains bagian yang kedua, yang merupakan kelanjutan bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama telah dibahas, telah dijelaskan, telah diterangkan, yaitu fakta adanya garis edar pada benda-benda di alam semesta. Allah berfirman dalam surat Ad-Dzariyat ayat yang ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sama'i dzatil hubuk, demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Nah, ini menggambarkan bahwa masing-masing ciptaan Allah di alam semesta ini, planet-planet sampai dengan yang lebih besar, ya, galaksi dan klaster, maka semuanya mempunyai garis edar. Gambar di sebelah kiri itu menggambarkan tentang susunan tata surya. Matahari sebagai pusat edarnya, kemudian planet-planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, ya, kemudian Saturnus, Uranus, Neptunus, ya, Pluto, semuanya berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Masing-masing punya garis edar. Kemudian matahari dengan planet-planetnya di dalam suatu galaksi, yaitu galaksi Bima Sakti atau Milky Way, semuanya berputar, bertawaf mengelilingi pusatnya, yaitu black hole. Nah, itu gambaran tentang fakta adanya garis edar, dan Al-Quran telah menjelaskan hal tersebut 14 abad yang lampau. Nah, ini adalah gambaran begitu teraturnya alam semesta ciptaan Allah, mulai dari alam mikroskopis, yaitu tentang atom. Ini adalah inti atom yang isinya proton dan neutron, kemudian elektron-elektron berputar, beredar, bertawaf mengelilingi inti atom pusatnya. Kemudian ini gambaran dari susunan tata surya yang tadi telah dijelaskan. Kemudian ini adalah gambaran planet-planet atau bulan-bulan yang mengelilingi planetnya. Bulan mengelilingi bumi, planet-planet yang lain mengelilingi eh, Jupiter, mengelilingi Saturnus, Uranus, dan seterusnya. Nah, kemudian ini adalah gambaran dari galaksi Bima Sakti, di mana semua bintang-bintang atau matahari-matahari ini berputar mengelilingi pusatnya black hole. Kemudian kumpulan dari galaksi yang namanya cluster semuanya berputar terhadap pusatnya, yaitu super black hole. Nah, ini adalah gambaran dari salah satu ibadah kaum muslimin ketika menjalankan ibadah haji maupun umroh, ya, itu ada salah satu ritual yaitu bertawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, kalau 3 juta manusia mengelilingi Ka'bah serentak, maka kalau kita lihat dari atas, dari langit, maka kelihatan manusia-manusia itu seperti bintang-bintang yang bertawaf mengelilingi Ka'bah pusatnya, seperti pada galaksi. Nah, kemudian dari fakta adanya garis edar ini, di samping bumi mengelilingi matahari sebagai pusat perputarannya, maka bumi sendiri juga akan berputar terhadap sumbunya. Ini gambaran dari bumi kita, kemudian berputar terhadap sumbunya yang kita kenal dengan berotasi. Dalam satu hari satu malam, 24 jam, bumi itu sekali berputar periodenya. Nah, kemudian para pemirsa sekalian, apa yang terjadi jika
siang atau malam terus-menerus, artinya apa? Bumi ini tidak berputar lagi terhadap sumbunya, tapi berhenti. Di samping beredar, dia tidak berotasi. Artinya yang menghadap ke matahari itu akan terus-menerus siang. Yang berada di sebaliknya akan terus-menerus malam hari. Apa yang terjadi? Maka secara ilmiah bisa dijelaskan kalau yang menghadap matahari lama-lama akan panas, 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 akhirnya apa? Akhirnya akan meleleh semua. Kemudian yang berada di sebalik matahari, malam hari makin lama makin dingin, makin dingin, makin dingin, dan seterusnya, akhirnya akan beku. Dan tidak ada kehidupan di bumi ini seandainya bumi ini tidak berputar terhadap sumbunya. Nah, Allah mempertanyakan kepada kita apa yang terjadi jika siang atau malam terus-menerus terjadi. Allah gambarkan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairu wahi ya'tikum bil diya afala tasma'un. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar? Jadi kalau akan terjadi malam terus-menerus, ya tentu saja bagian yang di sebalik matahari akan beku dan tidak ada lagi kehidupan di bumi kita. Kemudian Allah juga mempertanyakan dalam surat Qasas ayat yang ke-72, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairu wahi ya'tikum billailin tasukununa fihi afala tubsirun. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat padanya? Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, jadi kalau bagian yang terus-menerus siang hari, lama-lama akan panas, 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 jadi airnya mendidih, ya, semuanya menguap, maka tidak lagi kehidupan di bagian bumi yang tidak pernah malam. Nah, oleh karena itu malam dan siang senantiasa silih berganti itu merupakan bagian dari rahmat Allah sebagaimana dijelaskan di dalam ayat selanjutnya yaitu surat Al-Qasas ayat yang ke-73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litasukunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Nah, jadi itu adalah bagian dari rahmat Allah, bumi yang terus-menerus berputar, berrotasi agar terjadi silih berganti siang dan malam. Itu yang pertama, para pemirsa sekalian, yaitu kebenaran Al-Quran melalui sains, yaitu terkait dengan garis edar semua ciptaannya yang di alam semesta ini. Nah, kemudian yang kedua, para pemirsa, kebenaran Al-Quran melalui sains, yaitu bahwa besi itu berasal dari luar bumi. Dari hasil penelitian para ilmuwan, itu logam besi itu tidak terbentuk di bumi ternyata para pemirsa. Tetapi kiriman dari bintang-bintang yang meledak dari luar angkasa, kemudian melalui meteor-meteor dan diturunkan ke bumi. Jadi ini adalah gambaran dari ledakan supernova, kemudian batu-batu meteorit yang banyak mengandung besi itu akan berjatuhan ke bumi kita. Nah, ini adalah gambaran meteor yang jatuh ke bumi kita. Jadi sebelum bumi ini siap dihuni oleh manusia pada saat diciptakan dulu, nah maka Allah telah menyiapkan
Besi dikirimkan dari luar bumi kita masuk ke bumi kita. Nah, penemuan astronomi menunjukkan bahwa logam besi yang ditemukan di bumi itu berasal dari bintang-bintang raksasa di angkasa luar. Logam berat di alam semesta dibuat dan dihasilkan dari inti-inti bintang raksasa. Tata surya kita, matahari kita tidak dapat menghasilkan besi sendiri. Besi hanya bisa dibuat dari bintang-bintang yang ukurannya jauh lebih besar dari matahari yang suhunya mencapai ratusan juta derajat. Ketika jumlah besi telah melampaui batas tertentu dalam sebuah bintang, maka bintang tersebut tidak lagi mampu menanggung dan akhirnya meledak. Ledakan ini disebut nova atau supernova yang tadi digambarkan di halaman sebelumnya. Nah, akibat ledakan ini, maka meteor-meteor yang mengandung besi bertaburan di seluruh penjuru alam semesta, termasuk juga ke dalam bumi kita. Nah, itu adalah bagaimana para astronom menganalisa ilmu pengetahuan terkini bahwa bumi itu dikirim dari luar bumi ke bumi kita. Bagaimana Al-Quran menjelaskan hal ini, para pemirsa? Nah, di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-25 Allah berfirman, sebagian dari ayat ini yang kami bacakan para pemirsa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Ila akhir ayat. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka mempergunakan besi itu. Nah, jadi ayat ini itu menjelaskan wa angzana dan kami turunkan. Artinya apa? Bukan berasal dari bumi, tetapi berasal di luar yang didatangkan ke bumi kita. Jadi artinya pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran 14 abad yang lampau. Nah, istimewanya juga para pemirsa, kalau kita belajar kimia, Al-Hadid yang namanya besi itu ada di surat yang ke-57 di dalam Al-Quran. Dan ternyata di dalam tabel periodik kimia, maka nomor massa dari besi adalah 57. Itu bukan secara kebetulan, saya kira, tetapi itu yang telah ditetapkan oleh Allah. Itulah yang kedua, kebenaran Al-Quran melalui sains. Nah, untuk bagian selanjutnya nanti akan kita lanjutkan ke bagian yang ketiga yang membuktikan kebenaran Al-Quran melalui sains. Untuk bagian yang kedua ini saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan menambah keyakinan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.